Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Taib, mubasyarah ikraman wa ta'liman minna ilal muhadir fi hadhil muhadarah, yakni fil muhadarah tarjamah fawriyah, yakni al-ustad Dr. Asep Maulana al-Majistir wa ila jami'il musyahidin al-ahibba. Tayyib, fi hadal video sa'unjizu al-wadhifah tarjamah fawriyah al-arabiyah ilal Indonesia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala habibna wa uswetna wa qudwetna wa syafa'ana rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadha huwa as-sirru al-azim li salahi awladik. As'alullah azza wa jalla أن يصلح أولادكم وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم قرة عين لكم في الدنيا والآخرة. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, kedamaian dan berkah atas kekasih kita, teladan kita dan pemberi syafaat kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Berikut adalah rahasia besar untuk kebaikan anak-anak kalian. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga Allah akan memperbaiki anak-anak kalian, memberkahi mereka dan menjadikannya keturunan yang taat di dunia dan di akhirat. تعالوا نعرف سر صلاح أولادنا لكن بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سر صلاح أولادنا في 3 نقاط أذكرها لكم يعني في عجالة سريعة. أول حاجة الاستعانة بالله. لابد ان احنا نعلم جميعا ان احنا في الحقيقة لما بنربي اولادنا احنا مجرد اسباب، وانما المربي على الحقيقة هو الله. Mari kita ketahui rahasia kebaikan anak-anak kita setelah kita bersolawat kepada kekasih kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Rahasia kebaikan anak-anak kita itu ada 3 poin yang akan segera saya sebutkan kepada kalian. Yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah. Kita semua harus tahu bahwa sebenarnya ketika kita membesarkan anak-anak kita, itu hanya sebuah perantara. Dan sesungguhnya pendidik yang benar pada hakikatnya adalah Allah. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فلما تيجي تربي أولادك قول له يا ربي ربيني أنا وأولادي. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يربيك ويربي أولادك. Jika ingin memohon sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kalian membutuhkan pertolongan, memohonlah kepada Allah. Ketika kalian datang dan mendidik anak kalian, katakanlah kepadanya, Ya Allah, ya Tuhanku, didiklah aku dan anak-anakku. Maka segala puji bagi Allah, ialah yang akan mendidikmu dan anak-anakmu. والله العظيم المربي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والهداية لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى. فده أول سر. استعن بالله، اسأل ربنا، اقعد كده يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى. قوم في الثلث الأخير من الليل في الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا، كما صح بذلك الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فينادي على عبادي هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له. Dan Allah Maha Agung, pendidik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah hanya ada di tangan Allah. Ini adalah rahasia yang pertama. Memohon kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bangunlah di sepertiga malam terakhir, waktu di mana kebenaran diungkapkan oleh Yang Maha Kuasa. Sebagaimana keagungan dan kesempurnaannya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit terendah setiap malam ketika sepertiga malam terakhir yang tersisa. Saat itu Allah mengatakan, apakah ada orang yang berdoa kepadaku? Maka akan aku kabulkan. Apakah ada orang yang memohon kepadaku? Akan aku beri. Apakah ada orang yang memohon ampunan kepadaku? Maka akan aku ampuni dia. إلى أن يطلع الصبح يكرر ال3 أسئلة لحد الصبح. يا سبحان الله. فقوم وقف بين ايدين ربنا، وقومي وقفي بين ايدين ربنا وقولي يا رب ربي لي اولادي، بل قولي يا رب ربيني انا واولادي. هذا اول سر من اسرار صلاح اولادك. السر الثاني ان حضرتك وحضرتك تكونوا قدوة لاولادكم. خدوا بالكم من حاجة، الابن او الطفل يتعلم من لحظك قبل لفظك. Pertanyaan itu diulangi 3 kali sampai menjelang subuh. Segala puji bagi Allah, jadi angkatlah kedua tangan kalian di hadapan Allah dan ucapkanlah, ya Tuhanku,
didiklah anak-anakku. Bahkan katakan, ya Allah, ya Tuhanku, didiklah aku juga sekaligus anak-anakku. Ini adalah rahasia pertama untuk kebaikan anak-anak kalian. Rahasia yang kedua adalah kehadiran kalian merupakan panutan bagi anak-anak kalian. Maka dari itu, ajari sesuatu yang ia butuhkan. Putra atau si anak akan belajar tentang hal yang singkat terlebih dahulu sebelum belajar berbicara. يتعلم من أخلاقك، من معاملاتك، من سلوكياتك أكتر من كلامك. وصدق من قال: عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. Dia akan belajar akhlak dalam berperilaku dari kalian, dalam berkata-kata atau berbicara. Dan benarnya sebuah perkataan satu orang demi kebaikan 1000 orang itu lebih baik daripada 1000 perkataan yang hanya benar pada satu orang saja. يا سلام، حقيقي فعلا عمل رجل واحد، ممكن واحد بأخلاقه، بسلوكياته، بمعاملاته، بموقف معين يؤثر في 1000 رجل. وممكن 1000 رجل يكلموا واحد في حاجة معينة وهم ما بيعملوش بيها فلا يتأثر بهذا الكلام. يبقى عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. Pada hakikatnya, hanya satu hal yang dapat dilakukan oleh seseorang. Mungkin dengan moral, perilaku, dan pergaulannya yang baik, pada suatu hari tertentu dapat berpengaruh pada 1000 orang. Dan mungkin juga, jika 1000 orang yang berbicara, hanya dibutuhkan pada kebutuhan tertentu oleh seseorang. ان احنا نبقى قدوة لأولادنا. بقول لابني: حبيبي لا تكذب، لأن الكذب حرام وكبيرة من الكبائر. وهو لو شافني أنا بكذب يبقى أنا كده هدمت القدوة قدام عينيه. فلازم أكون أنا صادق، تمام، عشان ابني يطلع صادق. حبيبي لازم تصلي يا حبيبي وتحافظ على الصلوات ال5 في المسجد. ولاقيني أنا ما بصليش مثلا، أو لاقيني مثلا بصلي بس في البيت، فيطلع زيي. شوف قد ايه بكلم ابني عن الامانه، لازم اكون امين. بكلم ابني عن صله الرحم، لازم انا اكون واصل للرحم، وهكذا. Apa yang tidak dilakukannya tidak akan terpengaruh oleh kata-kata ini. Perbuatan seseorang yang bermanfaat untuk 1000 orang tetap lebih baik daripada perkataan 1000 orang yang hanya untuk satu orang saja, bermanfaat untuk satu orang saja. Kita akan tetap menjadi contoh bagi anak-anak kita. Katakan kepada anak kalian, wahai anakku, cintaku, janganlah kamu menjadi pembohong, karena berbohong itu dilarang dan dosa besar. Dan seandainya dia melihat saya bohong, sedangkan saya adalah contoh bagi mereka, maka saya akan menghancurkan contoh di depannya. Maka saya harus jujur, agar anak saya menjadi orang yang jujur. Kata Allah, jika kamu sholat, maka jagalah sholat 5 waktu kalian di masjid. Dan jika anak-anakku melihatku tidak sholat di masjid, dan mereka menemukanku sedang sholat di rumah, maka tunjukkan saja, jujurlah, saya akan berbicara dengan anak saya tentang kejujuran. Saya harus menjadi orang terpercaya. Berbicara dengan putra saya, dengan penuh kasih sayang, saya harus menjadi penyayang dan seperti ini. ابدأ بنفسك، صدقني هتلاقي أولادك بيتربوا بأخلاقك، معاملاتك، سلوكياتك أكتر من كلامك بفضل الله. السر الثالث والأخير أن أنت تكثر من العبادة، وحضرتك تكثري من العبادة من أجل صلاح أولادكم. سبحان الله. Mulailah dari diri kalian, percayalah. Kalian akan bertemu anak-anak kalian dan kalian akan mengetahui tentang moral kalian sendiri. Moral kalian adalah perilaku kalian yang melebihi dari kata-kata kalian. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Kemudian rahasia berikutnya dan yang terakhir adalah bahwa kalian harus banyak-banyak dalam beribadah. Karena kehadiran kalian lebih dari sekedar beribadah untuk kebaikan anak-anakmu. Subhanallah. كان سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة سيد التابعين كان يقول لابنه محمد: والله يا بني إني لأزيد في صلاتي في اليوم والليلة رجاء أن يحفظني الله فيك. يا سلام، شوف قد إيه. ثم يقرأ قول المولى عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. الغلامين اليتيمين اللي ربنا سخر لهم نبي كريم وهو الخضر عليه السلام، ورسول من أولي العزم ال5 وهو موسى عليه السلام، عشان الاثنين يبنوا الجدار لغلامين يتيمين عشان تحتيه كنز لهما. سبحان الله. فربنا بيقول ايه؟ وكان ابوهما صالحا. السبب اللي كان بسببه ربنا يعني قيد لهما نبيين كريمين عشان يبنوا لهم الجدار، عشان يحافظوا على المال بتاعهم، ولما يكبروا هم يحفروا تحت الجدار ويلاقوا الكنز. كان السبب صلاح الاب. وحتى ان الحافظ ابن كثير بيقول لك ما كانش الاب كمان المباشر، يعني ما كانش ابوهم مباشرة، ده كان الجد السادس. Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, sayyidut tabi'in, mengatakan kepada anaknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wahai anakku,
Sesungguhnya aku menambah sholatku di malam hari dengan harapan Allah akan menjagaku dalam lindungannya. Sungguh apa itu? Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, dan di sana menceritakan tentang seorang ayah dari 2 anak yang solihi, 2 anak yatim piatu yang ditundukkan Tuhan kita, seorang nabi yang murah hati, seorang utusan dari 5 walil asmi, dan dia adalah Musa alaihissalam. Karena ia telah membangun tembok untuk 2 anak yatim piatunya, sehingga ada harta di bawah tembok itu untuk mereka. Subhanallah. Jadi apa yang mungkin dia katakan? Ayah mereka adalah orang yang baik. Maksud saya, 2 nabi yang murah hati diikatkan kepada mereka agar mereka bisa membangun tembok untuk memotivasi mereka dan menghasilkan uang. Dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka menggali di bawah tembok tersebut dan mereka akan menemukan harta karun itu. Alasannya adalah bahwa kebaikan sang ayah. Bahkan Al-Hafidh bin Katsir memberitahu kalian bahwa ayahnya juga bukan ayah kandungnya. Ayah kandung dari mereka sebenarnya adalah kakek ke-6. فصلاح الجد وصل إلى الأحفاد. يا سلام، شوف قد إيه. وكان حذيفة بن اليمان في يوم من الأيام راح رجل كده كان عايز سيدنا حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فسأل عنهم فقالوا له هو في المسجد، فذهب فوجد حذيفة بن اليمان يصلي ويطيل في صلاته ويخشع ويبكي. لما انتهى حذيفة من صلاته وكان ابن حذيفة بن اليمان جالس ورا، طفل صغير جالس في آخر المسجد، فنظر حذيفة إلى رجل ووجد في نظرته التعجب، يعني تعجب ان هو مطول في الصلاة في الوقت ده وجالس في المسجد كده. فقال له صحابي الجليل حذيفة ابن اليمان، قال إني أزيد وأطيل في الركوع والسجود وأكثر من الدعاء من أجل صلاح ابني هذا. Kebaikan sang kakek sampai pada cucu. Sungguh, apa itu? Dan Hazifah al-Yaman suatu hari dia sedang beristirahat. Ada seseorang pria menginginkan Tuan Hazifah bin al-Yaman as-Sahibi al-Jalil, semoga Allah meridhoinya. Dia bertanya kepada mereka dan mereka berkata kepadanya di masjid. Dia pergi dan menemukan Hudzaifah bin al-Yaman sholat dengan khusyuk dan menangis. Saat Hudzaifah menyelesaikan sholatnya, dan Ibnu Hudzaifah bin al-Yaman, dia duduk di belakang seorang anak kecil yang duduk di ujung masjid. Hudzaifah memandang seorang pria dan menemukan pandangannya yang takjub. Dia terkejut bahwa dia sudah mulai ada perkembangan dalam sholatnya saat ini dan duduk di masjid seperti itu. Kemudian dia berkata kepadanya, teman karibnya Hudzaifah bin al-Yaman, saya memperbanyak ruku dan bersujud dan saya banyak-banyak berdoa untuk kebaikanku dan juga anak-anakku. الله أكبر. ما قالش بقى ده أنا صحابي والراجل اللي قاعد قدامي ده تابعي وإحنا في زمن الخير والمجتمع بيساعد على الصلاح وكفاية كده، لا أبدا، لجأ إلى الله أكثر من العبادة وأطال من السجود ومن الركوع ومن الدعاء من أجل صلاح أبنائه. Allah Maha Besar, dan pria yang duduk di hadapan saya mengikutinya saat kita sedang bersenang-senang di sana. Ini cukup membantu untuk memperbaiki. Jangan pernah kalian berpaling dari Allah, lebih dari sekedar ibadah di sepanjang sujud, ruku dan berdoa untuk kebaikan anak-anakku. فأنتم أكثروا من النوافل بنية صلاح أولادكم، إن ربنا يصلح أولادكم وإن ربنا يربي لكم أولادكم، وهتشوفوا نتيجة وثمرة عجيبة جدا. كل ما يزداد صلاح الآباء كل ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويبارك لهم في أولادهم ويصلح أولادهم ويهديهم ويرزقهم برهم بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أولادكم وأن يجعلهم قرة عين لكم في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda lebih daripada sekedar pengembara. Dengan niat untuk kebaikan anak-anak kalian, agar Tuhan kita mendidik kalian dan anak-anak kalian juga, serta membesarkan, dan kalian akan melihat hasil atau buah yang sangat tidak disangka. Semakin banyak kebaikan seorang ayah, maka Allah akan semakin menghormatinya dan memberkahi mereka pada anak-anak mereka, memperbaiki dan memberi petunjuk kepada mereka. Dan Allah memberi mereka rezeki. Saya harap Tuhan yang Maha Kuasa memberkahi kalian dan anak-anak kalian, dan untuk membuat mereka menjadi keturunan yang taat kepada kalian baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, dengan kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib istamir yakni istiratijiyah at-tarjamah allati satu'mal fi hadhi tarjamah.
Al-awwal yakni strategi penerjemahan literal atau literal translation, yaitu upaya mencari padanan dari BSU atau bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran atau BSA dengan cara menerjemahkan kata frasa demi frasa sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Contohnya yaitu hadza wasirul adim li salahi auladik. Asirru artinya rahasia, al-adim yakni besar atau agung, li untuk salahi kebaikan, auladik anak-anak kalian. Artinya yakni rahasia besar untuk kebaikan anak-anak kalian. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu adaptasi, yaitu strategi yang berkenaan dengan perbedaan pengertian yang secara kultural, perkembangan di tengah masyarakat, penggunaan bahasa. Melalui strategi ini, pesan dapat diubah untuk disesuaikan dengan pembaca bahasa sasaran. Contohnya yaitu hadza huwa sirrul adim li salahi auladik. Hadza seharusnya artinya ini, karena menyesuaikan dengan teks dan makna daripada selanjutnya, maka di sini saya mengartikan berikut adalah rahasia, bukan ini adalah rahasia. Kemudian untuk strategi yang selanjutnya itu korespondensi, yaitu strategi penyamaan konsep bahasa sumber dengan bahasa sasaran melalui penerjemahan kata dengan kata, frasa dengan frasa. Contohnya, wa ta'ala minas sujudi wa minar ruku'i wa minad du'ai. Di sepanjang sujud, ruku dan doa. Jadi artinya tetap sujud diartikan sujud, ruku diartikan ruku, begitu juga doa. Kemudian strategi yang selanjutnya itu reduksi dan pengurangan, yaitu menghilangkan atau menghapus kata-kata yang keberadaannya dalam bahasa sumber itu tidak menyampaikan atau tidak ada maknanya yang signifikan. Contoh yang pertama yaitu sirru salahi auladina fi thalathi nuqat udhkuru halakum yakni fi ajalah syariah. Di sini artinya adalah rahasia kebaikan anak-anak kita ada 3 poin. Udhkuru halakum yakni fi ajalah syariah, yang akan segera saya sebutkan kepada kalian. Jadi yang ajalah syariah itu tidak diartikan. Ada beberapa kata yang tidak kami artikan. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ila yanzilu rabbina Jalla wa'ala as-sama ad-dunya kullu lailah. Ad-dunya di sana tidak diartikan. Jadi cuma Allah turun ke langit terendah setiap malam. Jadi dunianya itu tidak diartikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu asirus tsani an hadartuk wa hadartuk. Jadi kalimat hadartuk itu ada 2. Jadi artinya 1 tidak saya masukkan, saya kurangi. Rahasia yang kedua adalah kehadiran kalian, bukan kehadiran kalian dan kehadiran kalian. Jadi tidak ada pengulangan. Kemudian yang strategi yang selanjutnya yaitu transposisi atau transposition, yaitu penerjemahan mengubah letak kalimat yang ada pada BSU agar makna BSU dapat disampaikan dengan baik. Contohnya, kum fi salasil akhir minal lailah. Bangunlah di sepertiga malam terakhir, bukan di malam ketiga akhir. Jadi bukan akhirnya itu tidak di sebelum kata malam, ditaruh di akhir. Kemudian gloss translation, strategi selanjutnya. Ini penerjemahan yang memberikan kalimat tambahan pada kata. Yang pertama yaitu wa innamal murabbi 'alal haqiqah huwa Allah. Dan sesungguhnya pendidik yang hakikat, gitu kan kalau sesuai BSU-nya. Tapi di sini saya menambahkan pendidik yang benar pada hakikatnya. Jadi untuk mentaukidkan makna. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi deskripsi, yaitu menjelaskan makna dari kata BSU yang tidak ada padanannya dalam BSA atau bahasa sasaran. Contohnya, wa ayyaj'alahum qurrata 'ain lakum fid dunya wal akhirah. Jadi qurrata 'ain itu kalau dideskripsikan itu artinya adalah keturunan yang taat fid dunya wal akhirah. Kemudian strategi selanjutnya itu pungutan atau borrowing, jenis pungutan murni atau pure borrowing. Contoh, Hazifah bin Al-Yaman. Jadi tetap artinya rawahu Muslim, muslimnya tetap nggak diartikan secara Arabi. Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Jadi antara BSU sama BSA-nya itu sama. Tidak ada terjemahan. Musa alaihi salam tetap ditulis Musa alaihi salam. Mungkin itu saja istiratijiyah yang kami gunakan dalam penerjemahan ini.
Kemudian di sini saya menemukan banyak kosakata baru. Solah, yaitu kebaikan atau kesolihan. Kudwah, panutan atau teladan. Qurrata ain, yaitu keturunan yang taat. Ajibah, itu terkejut atau tidak disangka, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan daripada penerjemahan yang dari video yang saya terjemahkan. Jadi kesimpulannya adalah anak merupakan karunia Allah yang dititipkan kepada orang tua mereka. Kemudian ada 3 cara yang dapat dilakukan orang tua untuk kebaikan anak-anaknya. Jadi untuk demi kebaikan anak-anaknya. Yaitu yang pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan anak-anak kita. Karena Allah lah yang pada hakikatnya mendidik kita dan juga anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadilah panutan atau contoh yang baik bagi anak-anak kita. Jadi jangan mencontohkan hal-hal yang buruk kepada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah. Hendaknya orang tua itu bangun di sepertiga malam terakhir dan mohonlah ampun kepada Allah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit terendah. Jadi Allah itu turun ke langit terendah setiap malam ketika sepertiga malam terakhir yang tersisa. Saat itu Allah mengatakan, apakah ada orang yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Apakah ada orang yang memohon kepadaku, maka akan aku beri. Dan apakah ada orang yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Jadi untuk itu perbanyak berdoa, apalagi di sepertiga malam terakhir. Tayyib, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Syukron katsir ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.